ada semacam saya feeling kawan-kawan pelatih sinyal bahwasanya kalau disuruh bikin paspor berarti untuk keluar negeri. Tidak mungkin kalau suruh bikin paspor di Indonesia. Nah, itu alhamdulillah siapkan ya. Hari ini itu terjawab semua melalui surat yang dikirim PSSI yang ditekan oleh Pak Sekjen Yunus Nusi. Yang tadi yang klasifikasi. Ini kan ada berapa orang yang saat sekarang ini ada 3 ya? 3 Nabil, ada Ikram sama satu lagi Galapagamo. Itu kalau Nabil dari Payakumbuh, yang dua lagi Ikram dari mana Pak? Dan si apa? Ikram dari Painan, Galapagamo Payakumbuh juga. Payakumbuh? Iya. Oh, Payakumbuh juga sama. Payakumbuh sama Nabil. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga, Sobat Minang Sportcast. Hari ini saya sangat bangga karena kehadiran orang-orang hebat. Yang pertama beliau Coach DU. Alhamdulillah Coach, terima kasih telah mau hadir, sudah mau bersedia. Saya wawancara untuk hal-hal kebaikan-kebaikan yang akan Coach sampaikan nantinya. Dan yang kedua ada teman kita nih, seorang pemuda yang hebat yang di usia mudanya sudah membanggakan Provinsi Sumatera Barat dan tentunya Indonesia. Ada Bang Nabil. Salam sehat, Coach. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sekalian, Sobat Minang Podcast. Untuk pertama mungkin kita akan bertanya atau ya kita mau berbincang-bincang dulu dengan Coach DU. Coach DU, alhamdulillah sehat Coach hari ini. Alhamdulillah, Bang Nur sehat sekali. Alhamdulillah Coach, saya dapat kontak Coach ketika itu awalnya saya bertemu dengan Nabil. Nah, kalau nggak ada dijanjikan atau nggak ada hal-hal yang lain, saya waktu itu kemarin saya moto di Sorogal Minang di GOR. Saya berpapasan sama Nabil. Ini saya kok kenal ini anak. Ini saya ragu karena saya lagi sibuk dan hari hujan. Nah, coba saya hubungi teman-teman di Instagram. Saya lihat Nabil Satria di Instagram Paris FC. Wah, ini timnas ini. Iya. Wah, yang pastinya biasanya kalau timnas di Sumbar itu bersangkutan dengan PPLP ya kan. Iya. Nah, dari situ saya bertanya, saya cari Instagram, kebetulan saya follow Instagram PPLP Sumbar. Saya bertanya ke situ ke adminnya, Pak Min, saya mau bisa nggak saya berhubungan kontak dengan Bang Nabil? Saya karena mau ngajak podcast nih. Iya. Oh, bisa, mungkin bisa hubungi Coach DU di PPLP Sumbar. Wah, alhamdulillah sangat-sangat senang sekali. Kenapa nggak sekalian aja nih Coach? Iya. Ya, jadi ini satu kebanggaan saya bisa dapat ibaratnya bapak anak-anak nih. Iya. Gimana Coach? Kita satu dapat dua. Itu balik satu langkah 2 pulau terlewati. Iya. Nah, saya mulai pada Coach DU nih. Coach, mungkin ada beberapa orang atau ya tidak semua orang tahu apa itu PPLP Sumbar mungkin ya. Iya. Coach, mungkin di awal bisa Coach sampaikan tentang PPLP Sumbar ini Coach. Sebelum kita nanti masuk lebih dalam ke Coach dan ke Nabil. Ya, kita dengarkan dari Coach dulu. Ya, terima kasih kawan-kawan pemirsa. Ini PPLP Sumbar ini adalah pusat pendidikan dan latihan pelajar. Di sini kita mendidik ada 12 cabang olahraga, termasuk olahraga bela diri dan olahraga perorangan. Nah, di sini kita ada 2 proses pembiayaan. Ada APBD dan ada APBN. Nah, kami di sepak bola dananya itu dari Dekon APBN. Untuk jumlah atlet kami berjumlah 22 orang saat ini. Dan PPL ini juga terdapat sekolahnya di lingkung ini. Itu sekolahnya di SMA Pak Sumbar. Dulu kami bersekolah di SMA 5. Nah, ini kebetulan dulu waktu punya Pak Kadisnya Pak Sariel Baktiar, sekarang profesor di UNP. Beliau semasa beliau merekomendasi ada sekolah olahraga, itu namanya SMA Pak Sumbar. Jadi sekarang siswa PPLP yang SMA ada di SMA Pak Sumbar, dan yang SMP ada di SMP 17 dan SD ada di dekat
rumah sakit daerah gitu. Oke coach, setelah jelas di awal PPLP Sumbar itu tempat ya lembaga pelatihan gitu ya. Iya. Ada beberapa cabang olahraga coach? 12 cabang olahraga. 12 cabang olahraga. Mereka semua itu insya Allah akan mengikuti kejurnas atau ke depan atau akan dibawa kemana mereka nih coach rencananya? Ya di sini kan tempat untuk menciptakan atlet, baik itu atlet yang berakhlak di olahraga dan juga di sekolah. Nah ini program di PPLP itu ada namanya kita Kejurnas nasional, terus ada juga kita ada Prapopnas. Nah di sana nanti Prapopnas ada juga Popnasnya. Nah itu agenda resmi yang ada di PPLP Sumbar, termasuk cabang-cabang olahraga misalnya Kejurda atau perguruan apa lagi. Nah ini salah satunya seperti itu. Oke coach. Oke selanjutnya nih ada beberapa ya orang tua atau teman-teman di Instagram atau di Facebook bertanya, gimana yang masuk PPLP itu? Kami nggak tahu nih, apakah ada jalur di SMP mereka datang ke SMP atau kita melamar ke PPLP ini atau gimana nih coach? Jadi di coach kan khusus di sekolah ya. Coach DU ini pelatih kepala untuk PPL Sumbar ya coach? Ya, PPL Sumbar. Silakan coach. Ya, jadi kalau kita di cabang sepak bola, ini kita penerimaan siswa itu setiap akhir tahun, setiap siswa yang tamat. Misalnya kita tamat 5, kita cari pemain 5 lagi. Nah ini kita cari pemain dengan berbagai metode. Yang pertama kita adakan seleksinya kita kasih surat ke kabupaten kota, terus askap, askot, dan ada juga kita namanya ini semacam kita pantauan, artinya ada turnamen kita pantau, terus nanti pas seleksi kita tinggal hanya membanding-bandingkan, artinya pemantau ini, seleksi ini. Nah kita nanti akan kerucutkan berapa yang siswa yang keluar dan berapa yang masuk. Jadi jumlahnya harus seimbang. Kalau kita keluar 6, masuknya harus juga 6 seperti itu. Itu seperti ibaratnya ada tim pemantau lah di setiap pertandingan atau liga gitu ya. Jadi itulah yang akan menilai ini anak ini kok cocok nih bisa dimasukin PPLP nanti. Terus kita hubungi mereka dan menghubungi orang tuanya coach. Gitu. Untuk jumlah nih terbatas nggak coach atau dalam sebulan dibatasi beberapa orang atau dalam setahun beberapa orang atau gimana? Bebas? Enggak, kita di PPLP ini misalnya kita seleksinya tuh pas akhir tahun, jadi pas pergantian saatnya anak tamat sekolah. Gitu kayak sekarang ini? Ya, pas kayak sekarang ini, misalnya sekarang ini kan tamat 8, ya kita harus mencari pemain 8 orang lagi, tidak boleh lebih. Kalau lebih dia pimpiannya tidak cukup. Karena dana tadi iya, kasih dia untuk 8 orang. Gitu. 8 orang kita ganti, kita cari juga 8 orang pemain. Ini gitu. 8 orang ini mereka udah bisa berkembang menuju level mereka naik berikutnya dan setelah mereka lepas kita cari penggantinya gitu coach. Iya betul. Untuk sepak bola ini 8 orang coach atau umum? Ini tergantung berapa jumlah yang tamat tiap tahun. Iya, karena kuota kita kan 22. Misalnya itu untuk bola atau jumlah bola. Bola 22, kita kuota atlet kita 22. Jadi misalnya kita tamat sekarang 4, kita harus cari 4. Nah, seperti itu. Jadi imbang antara yang tamat dan yang masuk. Maaf nih kayak Nabil. Ini kan Nabil udah yang keberapa nih? Udah dibebaskan dari PLPP, ada penggantian atau gimana? Nabil kebetulan ini masih kelas 2 SMP, dia mau naik kelas 3. Nabil, Ikram, Gala masih Gala kelas 1, Ikram kelas 2. Nabil mau naik kelas 3. Jadi mereka masih tetap di PLP? Iya. Oke gitu. Oke coach. Jadi udah jelas ya teman-teman Sobat Minans Podcast. Insya Allah bagi yang beruntung ini memang rezeki ya coach ya. Iya, yes. Tim coach atau ya tim pemantau ya akan hadir ke dimanapun ada pertandingan bola, seleksi hal-hal yang lainnya, mungkin bisa ke komunitas bekerja sama mungkin ya coach ya. Iya. Bertanya sesuatu tentang anak ini ya. Kalau memang rajin, giat ya itu tadi insya Allah terpilih dan dimasuk ke PPLP ini Sumbar. Untuk kriteria gimana coach tentang pemilihan ini coach pemainnya yang bisa coach ajak mereka bergabung di PPLP Sumbar? Oke, yang pertama tentu sesuai dengan kebutuhan posisi. Misal kita hari ini tamat pemain belakang 4 orang, kita harus cari pemain belakang 4 orang.
Namun di PPLP kita bagaimana menciptakan pemain itu bisa minimal dia 3 posisi. 3 posisi. Karena siap di tempat saja. Karena apa? Ketika mereka tamat, ketika ada persaingan, misal taruhlah misal di center back, ketika center back itu ada pemain yang ternama, si anak bisa bergeser ke penyerang. Nah, seperti itu. Jadi kita harus itu. Dan tergantung pelatih juga ya. Iya. Mau pelatih mau di mana ya. Iya. Terus yang jelas kita dalam sesi itu kita mencari pemain yang pintar. Karena pemain pintar ini akan berdampak kepada decision making, pengambilan keputusan dalam pertandingan. Betul. Karena Indonesia lemahnya di situ. Kita berpasing, tapi lemah kita pengambil keputusan. Nah, pengambil keputusan ini menyangkut dengan intelijensi atlet. Nah, kita harus betul mencari itu. Makanya kita mencari pemain-pemain yang pintar, yang cerdas. Kenapa? Begitu pemain yang pintar, yang cerdas, kita latih. 1 mereka kasih, 5 bisa kembangkan. Kita cepat perkembangan anak. Yang terakhir, ini sangat penting. Karena pelatih-pelatih sekarang membutuhkan pemain yang berattitude dan disiplin. Karena apa? Kalau pemain itu bertahan dengan attitude, masa mainnya akan lama. Bisa dia sampai umur 35, sampai 40. Kita lihat contohnya Bima Sakti. Udah umur berapapun dia masih bisa dia bermain. Karena attitude-nya, disiplinnya. Termasuk hari ini kita lihat Cristiano Ronaldo. Masih bisa bersaing di level-level pemain. Nah, ini yang sangat kita tekankan, pentingnya sangat attitude dan disiplin. Seperti itu, Bang Nur. Pasti. Iya. Jadi Sobat Minas Podcast udah jelas kriteria yang diinginkan di PPLP Sumbar itu, yang pastinya pertama cerdas. Wah, itu harus tuh ya, Coach. Iya, harus. Karena sesuai arahan pelatih, harus sekali disampaikan pelatih, harus masuk, harus tangkap ya. Iya. Kalau enggak ya nanti salah pengertian jadi salah ya, Coach ya. Karena di dalam pertandingan pemikiran mereka berpikir mereka seperdetik mereka harus melakukan keputusan. Iya. Kalau pemainnya kurang cerdas, bukan kurang cerdas, tapi lambat memikir, pasti bola dari rampas atau dari tutup lawan seperti itu. Oke, jadi rugi ya kan? Iya, apalagi kalau di depan gawang. Apakah ini shooting, apakah cutback? Nah, ini sangat menentukan keputusan, karena keputusan ini yang sangat penting pemain cerdas. Iya, betul. Ya, betul. Kecerdasan yang kedua itu tadi akhlak, attitude ya. Iya. Sangat penting, karena apalagi kita di orang Minang ya. Iya, betul. Ada Mas Ali, Sarah, bisa di Kota Bula. Sangat mementingkan akhlak dimanapun kita berada. Jangan lupa yang paling utama hormat kepada orang tua. Iya. Ya, akhlak kita tentang kepada agama kita. Betul. Kita sholat itu iya, penting. Yang terakhir apa tadi, Coach? Pertama disiplinnya. Disiplin ya. Iya. Disiplin memang betul. Kunci betul. Latihan jam 3, kalau bisa setengah 3 udah setengah 3 ya. Kalau bisa, dan disiplin ini bisa kita bentuk. Kalau kita di PPLP bentuknya wajib sholat berjamaah. Masya Allah. Begitu azan mereka udah semuanya. Karena di PPLP ini kita ini subuh kita wajibkan mereka berjamaah. Masya Allah. Ya, pokoknya setiap sholat kita wajibkan berjamaah. Kalau mereka tidak berjamaah, kita kopol dia 20 sesuai dengan hukuman yang membuat mereka fisiknya mereka kuat. Misalnya kita suruh dia lari 20 keliling atau sit up. Tapi kalau kita hukum dia duduk di luar atau tidur di kamar, enak ya. Mereka rugi juga ya. Nah, jadi hukum kita tidak mendidik. Jadi kami di PLP melakukan itu. Misalnya kalau tidak ada sholat berjamaah, kita suruh lari dia 20 keliling pos sepak bola. Jadi mereka hukuman dapat, fisik mereka juga dapat. Jadi ya fisik mereka dapat diperbaiki dengan hukuman tadi. Iya, itu sifatnya hukuman. Iya, hukuman. Tapi bisa membangkitkan semangat mereka untuk lebih baik lagi. Nah, saya mau ke Bang Nabil nih. Bang Nabil kan udah ini yang tahun berapa di PPLP Sumbar? Baru tahun pertama. Pertama ya? Wah, Masya Allah. Di tahun pertama berarti SMP kelas 1 mulai? Enggak. Baru naik kelas 2. Naik kelas 2 ya, langsung. Mengambil tuh dari Payakumbuh langsung ke sini atau gimana? Kan aslinya dari Payakumbuh ya. Pemilihan coach yang milih, coach Dewi sendiri yang milih atau dari mana? Kok bisa terpilih Bang Nabil di PPLP Sumbar ini? Kalau buat masuk ke PPLP Sumbar saya melalui pantauan. Pantauan ya, seperti tadi. Seperti tadi kan kita ada seleksi, ada pantauan. Betul.
Itu waktu main di Payakumbuh atau Gasliko, kalau nggak salah Gasliko ya. Suratin. Suratin. Ya. Jadi itu coach sendiri yang mantau atau ada tim coach? Ada tim, kebetulan tim saya mempelai. Nah kita melihat kita bagi kawan-kawan, kan kemudian ada Suratin yang 15. 15 Iya, saya kita bagi-bagi kalau seperti itu. Gitu. Jadi ya memang nyata ya, ini Nabil yang saat sekarang ini pemain timnas, sebelumnya di U16 ya, dan insya Allah akan mengikuti seleksi di U17 ya. 17. Hari Minggu kalau nggak salah, coach, Iya, Jakarta Minggu. ya. Minggu. Insya Allah bersama ada berapa orang lagi? Coach? Ikram sama Galapagamo. Masya Allah. Ini bukti nyata bahwasanya tim pemantau dari Coach DU itu benar adanya ya. Ya, Nggak sembarangan, nggak. Ya. Emang ada kami jauh-jauh di sana Ya. dapat. Nah, tapi ini lihat Nabil dari 50 kota kan nyata hadir bisa di sini dan berprestasi. Masya Allah. Ini Nabil juga top scorer di Garuda Select Ya. yang sesi 5 ya. Ya. Itu yang bermain di Eropa ya. Ya. Wah, nanti lebih dalam kita akan tanyakan lagi nih. Banyak nih sebenarnya. Wah, ini coach kalau Ya. sehari dua nggak cukup nih kan Nggak kayaknya. cukup nggak? Kalau kita kata bahasa Minang, kalau di rantang nggak mau petak sampai kan? Latan rasi semungkin-mungkin tapi insya Allah mungkin bisa dibagi part satu Bisa, dua mungkin bisa, ya. bisa, insya Allah. Oke, saya kembali lagi ke Coach DU. Coach DU sendiri ini udah berapa lama di PPLF Sumbar ini? Saya dari 2016 asisten Bang Suprianto, habis itu 2 tahun saya diangkat jadi pelatih kepala. Dan sekarang saya memiliki lisensi AFC, artinya lisensi yang tertinggi di Indonesia, tapi di dunianya APRO. Oh, maksudnya. Iya, jadi kalau saya pingin kan kalau di Liga 1 itu kan harus APRO. Jadi saya kalau ingin APRO saya ingin sekolah lagi. Oh, sekolah lagi ya. Jadi coach udah sekitar 5 tahunan di sini nanti. Iya, 6 tahunan. 6 tahunan ya. Oke. Selama itu coach selama 6 tahun udah banyak generasi yang PPLP Sumbarnya yang udah go nasional atau ada yang go internasional coach atau gimana? Kita ngambil rank tengah-tengahnya. Go internasional itu Muhammad Iqbal. Oh, gimana? Iya. Coach. Iqbal tim nasional 16 era Witan Sulaiman, Oh, Witan. Egy Mulya Fikri. Habis itu Iqbal main di kontrak sama Gwangju Korea. Gwangju, Korea. Iya, sekarang Iqbal alhamdulillah di Persebaya lagi sedang bersinarnya. Masya Allah, alhamdulillah itu hasil dari PPL Sumbar. Iya. Mungkin ada banyak ya. Banyak. Ada pun nggak terhingga dari Iya. situ lagi coach ya. Kita ambil ranknya aja. Iya betul, tengahnya aja. Ada juga MKNU di Solo dan yang ini yang teranyami ada adik Iqbal di Borneo. Borneo ya. Borneo. Masya Allah. Dan terakhir ini masih ada lagi. Masih ada ya? Ini generasi emas kayak ini. Kok tahun sekarang atau tahun sebelumnya udah generasi emas PPLP Sumbar kayaknya. Iya. Banyak dari PPLP Sumbar ini yang terpilih ya insya Allah nanti U17 Piala Dunia ya. Semoga aja coach ya. Karena masih muda mereka kan. Masih muda. SMP, Masya Allah, jenjang karirnya panjang ya. Panjang. Nah, untuk mereka nih coach, mungkin ya mereka masih muda, gimana cara melatih mereka coach? Ya tidak bisa kok banyak dilirik oleh pelatih-pelatih nasional nih coach. Mungkin apa yang coach terapkan di PPLP Sumbar ini coach? Ya, kami tim pelatih di PPLP selalu memberikan nasihat kepada para pemain bahwasanya kalau kita ingin berada di top elite, ingin bayar lebih di proporsional nantinya di elite player, Anda juga harus melebihkan latihan. Okay. Misal orang latihan 3 jam, kita harus 4 jam. Jangan orang 3 jam kita 1 jam. Nanti kalau kita berdoa, Tuhan bilang usaha kamu belum cukup. Okay. Si Fulan latihannya 5 jam belum saya kasih dia pemain Liga Indonesia. Apalagi kamu 1 jam. Nah, seperti itu Bang Nur itu. Proporsinya dilebihkan. Iya, apalagi itu. masih muda. Masih muda, ya. Jadi biar stamina kuat dan pengalamannya lebih banyak lagi coach ya. Terus ada satu lagi karena kita di zaman digitalisasi. Ya, betul. Nah, saya bilang kepada pemain jadikan media sosial itu sebagai mencari ilmu, referensi ilmu. Betul. Contoh misalnya seorang Nabil, dia striker. Searching di Google bagaimana seorang striker yang killer, yang membunuh. Nah, lihat. Kan YouTube ada tuh. Iya. Nah, kita lihat itu.
bagaimana dia kontrolnya, passingnya, speednya. Setelah itu lihat bagaimana proses dia latihan. Nah ini yang kita, kalau bahasa kitanya ATM, kita amati, kita tiru, kita modifikasi. Iya kan? Nah ini yang saya bilang ke anak-anak, posisi kiper. Jangan kita lihat kiper, siapa kiper di dunia, kita cari kiper dunia, bagaimana dia jumpingnya, terus bagaimana dia latihan dan nutrisinya. Ini juga sangat penting. Iya, betul. Jangan tiap hari makan yang pedas, akhirnya mau besok main kita mencret atau dia Ada juga yang merokok. itu. Ini enggak di sini gimana Coach? Kalau di PPLP kalau ketahuan merokok langsung kita keluar tanpa kita pemberitahuan ke orang tuanya, karena itu telah termasuk ini Fatal, berat ya, ya. beratnya. Seperti itu Bang Nur. Oke. Ya betul, sosial media tadi sangat penting, dan juga mungkin yang di TV atau di mana pun kita lihat itu hanya yang di depannya aja. Mereka latihan kan kadang ada yang nggak nampak, mungkin di YouTube bisa kita lihat itu. Semuanya ada. Jadi ya mereka bersinarnya ya semua orang tahu, tapi di balik itu kan harus kita pelajari ya. Benar, para benar. pemain harus pelajari itu. Betul, Ya. Kita tinggal ada searching aja di YouTube. Iya. Bagaimana mereka latihan sebelum menjadi bintang, ya Betul. kan? Iya. Nah ini kan PPLP Sumbar ini kan bawah naungan Pemprov ya Coach ya. Iya. Nah, untuk masalah pendanaan gimana nih Coach? Apa selama ini udah aman kondisinya, udah mencukupi atau kurang gimana Coach? Kan kurang bisa disampaikan Pak ke Buya atau Pak Audi. Kita di PPLP ini alhamdulillah semua kita pemain sisanya difasilitasi. Tentu tidak semuanya difasilitasi sama negara, karena negara ini kebutuhannya banyak. Ada dinas pendidikan, ada dokter, ada bikin jalan. Nah, jadi kita di PPLP ini kita alhamdulillah cukup, tapi kita kalau apa-apanya kita komunikasi sama orang tua atau kita cari jalan lainnya. Seperti itu Bang. Jadi insya Allah lah, kalaupun ada kekurangan ya ibarat gotong royong lah. Iya betul. Sama-sama kita bantu satu sama lainnya ya Coach. Iya. Karena pelaut itu daftarnya dari ombak yang besar. Betul. Jadi yang kalau dikasih duit banyak mungkin ya nyaman atau gimana, nanti malas latihan nanti ya. Nah, itu. Sebenarnya ada perjuangannya, Iya, ada kerasnya ya kan. Jadi alhamdulillah support dari Pemprov sangat baik ya Coach ya. Iya. Untuk saat sekarang ini dari sekolah itu SMP, SMA apa mereka sama aja atau gimana nih Coach? Dibedakan nih Coach dari pemilihan pemainnya? Khusus Kayaknya kan ada 15 atau 17 gimana Coach? Khusus kita sepak bola kita hanya mengambil yang SMA aja. Iya, kalau ada cabang senam itu ngambil dari SD. SD ada cabang karate, ya juga bermacam. Tapi khusus sepak bola kita ambil di SMA aja. Jadi tapi di Nabil SMA? Bukan, dia masuknya kelas 2 SMA. Ya. Oke. Jadi jelas ya bagi teman-teman atau orang tua nih ya yang anaknya pengen berprestasi, yang berprestasi lah ya, mungkin bisa juga mereka sampaikan ke coach, anak saya berprestasi, tapi ya itu tadi harus dilihat dulu ya. Gimana kualitas beliau ya, anak ini ya. Mungkin mereka bisa nggak anak saya coach, ini anak saya kelas 2 SMA atau kelas 3 bisa nggak ikut PPLP, tapi silakan boleh coach training dia, boleh coach latih ya, kalau memang bagus kenapa enggak itu ya. Betul. Tanpa dipantau pun, kalau memang ada anak ibu atau bapak yang berkualitas, yang memang masuk kriteria PPLP Sumbar ya, silakan ya kan kita trial di sini. Kita trial ya, pasti kita selalu jalin komunikasi ke kawan-kawan di daerah. Kebetulan besok kita kan mau Popnas, nah kita jalin ke kawan daerah. Kita cari butuh pemain misalnya kalian 2005 masih pelajar. Kalau ada kita trial di sini. Kebetulan kemarin kan juga ada Liga Top Skor di Negara. Kita selalu pantau, dan kita pantau ada tim pelatih PPLP udah pasti, dan kita juga ada berdayakan kawan-kawan yang seperti lain. Jadi kita sepak bola ini harus kita bangun bersama-sama, tidak bisa kita sendiri aja. Betul. Harus ada yang asisten, pelatih yang lainnya, kiper yang lainnya harus berkontribusi semuanya. Iya betul. Untuk Bang Andi kan udah satu tahun kurang lebih lah ya di PPLP Sumbar.
mengenai latihan yang diberikan oleh Coach Deku sendiri, gimana rasanya? Apa beratkah atau selama ini sanggup menjalaninya atau gimana nih? Buat soalnya sih masih sanggup, masih sanggup latihan. Jadi semua bisa terlewati ya? Iya. Oke. Coach, Bang Nabil ini kan insya Allah sebelumnya sudah masuk timnas U16 ya? Iya. Dan insya Allah akan ke U17. 17. Itu bisa pelatih timnas melirik Nabil dari mana nih Coach? Apa bertanya ke Coach atau ada tim pemantau juga nih mereka dari pusat? Gimana nih Coach? Yang jelas ada turnamen dan juga mereka mencari informasi ke kami. Artinya mereka mencari informasi bagaimana kondisi anak terakhir. Nah kebetulan Nabil dulu sama Ikram ini kan ada surat tingkat nasional. Nah di sana dipantau, terus pulang lagi, udah habis kejuaraan, ada lagi kami ke Jurnas yang di Riau, terus dan kebetulan Nabil di PPLP, Ikram Gala, tim kawan tim nasional itu selalu pantau bagaimana kondisi mereka bertiga. Nah kemarin ada momen mereka di BRI-IMO, artinya yang legend-legend tim nasional negara-negara ada Peron, Materazzi, Abidal, Roberto Carlos. Nah di sana Bima Sakti mengumpulkan ada sekitar 60 pemain ya bila ada 60 seluruh Indonesia yang terbaik. Nah di sana mereka selalu pemantauan dan alhamdulillah begitu balik dari BRI-IMO itu, saudara Gala langsung disiap-siapkan untuk bikin paspor. Nah ini ada semacam saya feeling kawan-kawan pelatih sinyal bahwasanya kalau disuruh bikin paspor berarti untuk keluar negeri. Tidak mungkin kalau suruh bikin paspor main Indonesia. Nah itu alhamdulillah siapkan ya. Hari ini itu teriak semua melalui surat yang dikirim PSSI yang ditekan oleh Pak Sekjen Yunus Nusi. Ini tadi yang kasih tahu. Ini kan ada berapa orang yang saat sekarang ini ada 3 ya? 3 Nabil, ada Ikram, sama satu lagi Galapagamo. Itu kalau Nabil dari Payakumbuh, yang 2 lagi Ikram dari mana Pak? Dan si apa? Ikram dari Painan, Galapagamo Payakumbuh juga. Payakumbuh? Iya. Oh Payakumbuh juga sama. Payakumbuh sama Nabil. Nah mereka sama seperti Nabil atau gimana Coach? Sama juga dipantau dari tim Coach atau memang Coach sendiri yang melihat mereka ini berpotensi? Kalau Gala saya pantau. Saya pantau. Kalau Ikram itu kita adakan juga seleksinya. Seleksi ya. Mereka dan biar lolos ya. Iya. Oke. Semua tim 22 orang ya Coach di PPL semua. Selalu mereka berpotensi juga ya. Insya Allah. Selagi mereka semangat, kerja keras dan ya apa yang diingin pelatih, selalu mereka sukses juga Coach ya. Iya. Untuk ini ke Bang Nabil dulu. Bang Nabil kan ya alhamdulillah udah ikut timnas U16 sebelumnya dan Garuda Select ya. Itu berapa lama di Garuda Select? 6 bulan. 6 bulan, Masya Allah. Nah, yang pastinya itu nggak sia-sia, maksudnya nggak tangan kosong aja. Pasti mereka ada, maafnya ya ada kasih support dana atau apa kan itu. Sebelumnya di timnas masalah dana pasti ada dikasih juga dari pemerintah ya Coach ya. Nah ini kan Nabil masih muda nih, biasanya ya dapat kucuran dana begitu besar. Takutnya nih hambur-hamburan. Mungkin dari Coach atau Nabil sendiri ya mengantisipasi agar tidak ya ibaratnya kalau zaman sekarang tuh sindrom menjadi artis star syndrome. Star syndrome. Itu gimana nih? Mungkin dari Coach atau dari Nabil sendiri gimana mengatasi itu? Mungkin dari Nabil dulu nih. Gimana mengatasi supaya nggak buang-buang duit? Pasti Nabil udah tabungan udah banyak nih ya. Udah. Masya Allah udah internasional, nasional kan udah dolar kayaknya. Nah itu dari Nabil sendiri mungkin gimana cara mengatasi biar nggak menghamburkan yaitu tadi tabungan tadi mungkin dari Kalau buat tabungan sih sebelumnya kan udah dikasih itu kayak uang saku dari misalnya timnas, uang saku timnas. Itu Nabil selalu ngirim ke orang tua. Ke orang tua pastinya. Kalau yang di Garuda Select ini gimana nih? Dolar atau gimana itu? Atau masih rupiah? Jumlahnya masih rupiah. Masih rupiah ya. Jadi semua dana yang Nabil dapat dari timnas, pemerintah maupun dari Garuda Select itu ke orang tua ya. Mungkin karena memang masih di bawah naungan orang tua mungkin ya. Dari Coach sendiri ada nggak saran ke mereka biar nggak star syndrome nih? Masih muda nih.
masih banyak apa nih godaan sana sini ya kan. Kalau saya selalu menekankan kepada pemain bahwasanya kalau untuk kelompok junior kalian belum jadi pemain bola. Saya wanti-wantikan. Yang pemain bola itu adalah ketika kalian bermain di Liga 1 dan timnas senior. Nah ini saya ingatkan. Jadi mau Garuda Select, mau timnas 17 belum seutuhnya jadi pemain bola. Pemain bola itu bagi saya di Liga 1 itu yang tertinggi. Dan capaian tertinggi adalah di tim nasional senior. Nah ini baru sudah lengkap kita. Seperti itu. Jadi kalau mengenai uang sakunya, saya juga saran kepada Nabil dan anak sebenarnya ya, kalau bisa biar pengelolaan duitnya dikasih ke orang tua. Betul ya. Atau disimpan atau beli apa modal orang tua. Kalau kita nanti wajar karena dia laki-laki biasa, misalnya ada jajan nggak kerasa kira duit udah habis juga gitu. Jadi kami wanti-wanti kapan perlu uang tuh kasih aja ke orang tua. Insya Allah kalau di orang tua aman pengelolaannya. Iya, karena sebelumnya ada banyak nih para pemain-pemain kita yang senior, ada yang setelah pensiun mereka nggak tahu ngapain dengan coach. Karena itu tadi mungkin dia star syndrome, jadi duit banyak, muda, ya kan. Jadi situ gagalnya kayaknya coach ya. Jadi selagi masih muda, betul tadi itu. Dana yang kita dapat ya kita berikan ke orang tua. Insya Allah bermanfaat selagi patuh hormat sama orang tua dan ya, Insya Allah berkah ini coach ya. Amin. Oke, saya ke Nabil. Nabil kan sekarang berarti Nabil belum ada tim ya coach untuk klub ya? Dia udah ada semacam perjanjian tapi Nabil aja. Iya, tim dari Nabil. Nabil gimana nih untuk klub? Kan nggak ada klub ya atau gimana? Nabil ada kan otomatis memang insya Allah minggu akan seleksi kalau lolos alhamdulillah. Nah setelah itu kan pasti Nabil ingin bermain di klub kan, karena ya selagi kita terus bermain dan terus latihan akan dipantau terus ya. Dan tujuannya seperti coach tadi, selagi belum menjadi timnas senior ya itu masih ecek-ecek lah ibaratnya, masih ya belum dianggap sebagai pemain yang profesional gitu coach ya. Walaupun udah timnas U16 atau U17. Dari Nabil sendiri gimana? Udah ada nggak yang melirik? Dan saya juga ada bertanya nih di teman-teman di Facebook dan Instagram, ada yang bertanya, Nabil mau nggak ke Semen Padang FC? Gitu katanya kan. Nah, sekarang dari Nabila gimana? Nabil, apakah sudah ada yang klub yang melirik Nabil atau gimana? Kalau buat sekarang udah ada. Udah ada yang melirik ya? Iya. Alhamdulillah, itu masih rahasia nih, belum dibuka ya? Masih rahasia, alhamdulillah. Dan jelas, ini Sumatera, Jawa atau daerah mana nih? Bocoran sedikit. Jawa ya, alhamdulillah. Terima kasih. Berarti ada pertanyaan yang di Facebook, saya kan juga ada buka pertanyaan kepada teman-teman Instagram dan di Facebook tentang siapa yang mau bertanya kepada Nabil, silakan. Saya akan insya Allah akan podcast bersama Nabil. Dan Nabil juga, saya akan bacakan pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan untuk Nabil. Oke, sudah terjawab yang pertama tadi. Nah, ini ada dari Larva Van Soccer. Bisa sampai di titik ini, Batu berikan semangat dan motivasi buat adik-adik di SSB agar bisa tembus level timnas. Nah, dari Nabil sendiri nih, kasih motivasi kepada teman-teman yang masih merintis nih kayaknya, masih berjuang tuh. Mereka mau pengen seperti Nabil nih, muda, udah masuk timnas nih. Gimana motivasi Nabil untuk mereka? Coba bisa disampaikan. Buat teman-teman yang berlatih sepak bola, tetap terus latihan, rajin latihan, pokoknya jangan pernah berhenti latihan. Kalau misalnya latihan dari pelatih cuma 3 kali seminggu, seharusnya kita harus lebih. Kalau misalnya ada waktu luang, gunakan buat bermain sepak bola. Sip, berarti harus diporsir lagi seperti yang Coach Deo bilang, harus lebih dari pemain biasanya. Biar itu tadi, karena masih muda, masih semangat, dan masih punya tenaga ya Coach ya. Kedua nih dari Abdul Khalid nih, Bang Abdul Khalid nih, beliau pelatih futsal di Famos nih, pelatih futsal Famos. SSB dari usia berapa dan di mana? Gimana cara agar dapat dipantau oleh tim pelatih timnas Indonesia? Nah, kita tadi udah dijawab juga, tapi mungkin dari Bang Nabil bisa dijawab sendiri. Dari SSB dari usia berapa?
Kalau masuk SSB dari umur 6 tahun. TK. Oh 6 tahun ya, Iya. Masya Allah. Yang muda Itu ya. berlatih di SSB Arafah, Paikum. Itu apa itu? Iya. Itu terus latihan tuh dari kecil Latihan dari kecil. sampai sekarang ini. Iya. Oh, yang di SB dari kecil SB. sampai umur berapa? Dari umur 6 Sampai sampai kelas berapa di situ? umur 14 14 pindah, setelah itu pindah ke ke Kasliko. Kasliko ya, Iya. 50 kota itu ya. Ya, Nah, setelah itu baru yang ikut suratin itu ikut ya, Iya. suratin sama PSP. PSP, oh PSP ikut ya. Setelah itu baru terpilih menjadi timnas U16. Iya, Oh, iya betul. Oke. Gimana cara agar dapat dipantau? Ya itu tadi berlatih terus, dilebihkan latihannya, semangat terus. Yang pastinya ya tujuan kita untuk menjadi pemain ini pasti puncaknya timnas senior. Timnas, Maksudnya, ya, betul. kalau bisa digantung di dinding itu ya, saya mau Iya. jadi timnas ya, saya mau jadi timnas ya. Ilustrasi pikiran kita supaya Jadi, dia tanam. betul ya, betul. Oke. Nah untuk Nabil sendiri, untuk coach sendiri nih, kan mereka sudah ada beberapa yang ke klub-klub luar daerah nih coach ya, Iya. main PPLP ya. Itu ada nggak semacam mereka ya, mohon maaf nih kan mereka kan dapat gaji, dapat dana lebih dari, dan mereka memang besar dari sini dan besar lagi di tempat lain. Ada nggak mereka, saya ini coach saya sisihkan untuk PPLP, untuk coach untuk kemajuan PPLP Sumbar, ada nggak dari mereka seperti itu coach? Anak-anak ada, dia kemarin Iqbal sama Ihsan dia ngirim rompi. Jadi kalau dia kesini dia libur latihan, kita reunian, nanti mereka bawa rompi, terus nanti ada souvenir untuk tim pelatih, misalnya dia kasih baju seperti itu. Itu juga Nabil kemarin waktu pulang dari Saleh kan, dia bilang bawa baju dikasih tim pelatih. Seperti itu. Jadi kami juga mengajarkan bukan kepada kami aja. Kalau mereka udah besar, kami ajarkan mereka untuk di mana SSB mereka asal. Karena kalau Iya. kalau jatuhnya kalau di agama kita kan sedekah. Sedekah itu 1 kita beri 10 Tuhan balas seperti itu. Jadi mereka tidak perlu tidak bisa lupa dari mana mereka berasal. Betul. Juga, coach ya, Iya. karena dari dari mereka berasal, dari situlah ya sedikitnya memberi sesuatu apapun Iya, itu betul. sangat berarti. Sangat berarti ya. Ya, mungkin agak sedih juga, sedihnya sedih bahagia kayak itu, Betul. mereka masih ingat kami, masih Iya, betul. terharu ibaratnya Betul, coach ya. betul. Masih dihargai, masih ingat ya kita udah ibarat orang tua sama anak nih coach, Iya ya. udah. Karena udah lama kan di pelatihan di PPLP ini kan. Nah, Bang Nabil kan udah 6 bulan ya ikut Garuda Select ya. Ini dari segi bahasa gimana Bang Nabil? Apakah ada translate atau Bang Nabil latihan bahasa Inggris dulu atau gimana? Kalau buat dalam latihan ada translator. Ada translator Ya, ya? tapi kalau ngomong sama temen kan juga ada dari luar, misalnya kayak dari Itali, Senegal. Oke, ya. Kita pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris, ya? Sebisanya doang. Ya yes or no atau setidaknya normal-normal bahasa Iya, sepak bola bola. ya. Nah, gimana Bang Nabil bisa terpilih di Garuda Select itu? Gimana asal muasalnya coach atau Bang Nabil yang tahu gimana? Kalau buat terpilihnya itu dipantau dari waktu AFF. Oh, yang 16 Iya. yang waktu itu Nabil menang mencetak gol 4 gol kalau nggak salah. Iya, selama AFF. Singapura ya? 4 ya? Kalau salah. lawan Singapura 3. Itu 3 ya. Masalah dari situ dimulai dilirik sama Iya. siapa nih? Dennis West. Oh, Dennis West ya, pelatih kepala Garuda Select itu ya. Iya. Alhamdulillah. Ini kan udah yang sesi kelima Nabil ya. Iya. Akan berlanjutkah ke sesi ke-6 apa ada batas usia atau gimana Nabil? Kalau buat usia sekarang masih bisa. Masih bisa ya? Berarti ada kesempatan untuk Ada kesempatan lagi. seleksi ke-6 ya? Itu seleksi lagi apa bisa kayak orang dalam lah, ini udah dulu udah pernah nih tuh seleksi lagi? Belum tahu juga Mas. Soalnya sekarang kan lagi seleksi. Ah, Kalau misalnya rezeki dipanggil dapat. lagi. Oh, oke. Berarti 2 nih seleksi nih ya, timnas Iya. U17 dan Garuda Select ya? Iya. Untuk timnas U17 berapa lama nanti seleksi? Kan ada surat kan coach ya? Iya. Berarti izin ke coach berarti ya? Suratnya itu tertanggal tanggal 9 Juli sampai 28 Agustus. 28 Agustus, Iya. sebulan lah ya? Iya, dia mungkin Sebulan. kecil berjalan 9 lebih. Oh, 9 lebih ya. Nah, situ nanti pas selesai itu baru nanti mereka pilih kira cocok apa kan masuk. Iya, pengerucutan. Pengerucutan ya. Iya. Oh, oke. 3 orang perwakilan dari Sumbar coach. Iya, alhamdulillah. Kalau yang Garuda Select gimana Pak Nabil? Udah mulai tes seleksi atau masih menunggu 17 dulu atau gimana? Udah
sekarang udah mulai seleksi, Oh, kemarin seleksi. udah mulai seleksi. Oh, di Jakarta atau gimana? Iya, di Jakarta. Di Jakarta ya. Itu selesai atau tinggal nunggu hasilnya? Udah kayaknya nunggu hasil. Nunggu hasilnya. Iya. Itu ada yang lain juga, ada berapa orang? Hanya Nabil aja yang Enggak, kalau dari Sumbar kemarin ada 12 orang. Oh, itu yang 12 ya. Iya, 12 orang. Iya, 12 orang, 7 yang tinggal. Iya. Dan sekarang 7 itu ini pengumuman terakhir aja dari PSSI, dari tim manajemen Beres selek. ya. Tapi mereka masih di sana, ada masih di sini. Oh, ada yang pulang hari ini. Ikram Gala pulang hari ini pesawat jam 3. Yang lainnya menunggu di Jakarta, kan ada Liga Top Skor Seri Nasional. Oh, iya. Dia mungkin langsung Mereka nggak pulang lagi. langsung main di sana ya. Langsung main di sana. Oke. Alhamdulillah nih coach. Mungkin coach sangat bangga nih ya, banyak pemain-pemain PPLP Sumbar yang terpilih nasional dan internasional. Ini gimana coach nih perasaan coach? Apakah akan ada nggak perayaan atau gimana tuh, apa yang coach lakukan kepada mereka nih ya, saran atau gimana, atau menyampaikan ke teman-teman yang masih di sini hal-hal apa nih, lihat nih teman-teman kalian atau semacam itu gimana coach? Ya tentu kami tim pelatih PPLP sangat bangga, apalagi kita hari ini menjadi tuan rumah Piala Dunia 17 Ya, tahun. Nah, ini sangat sejarah. Mungkin entah sampai tahun berapa kita belum tentu mengulangnya lagi. Nah tentu dengan dipanggilnya 3 orang pemain-pemain muda Sumatera Barat, nah ini menunjukkan ke dunia nasional, bahwa Sumatera Barat ternyata punya pemuda-pemuda yang berbakat. Nah jadi kita di bawah pelatih, mari kita bekerja keras, bahwasanya kita jangan minder sama orang-orang Jawa, orang-orang di pulau lain. Karena dengan 3 ini sungguh luar biasa. Kemarin Bang Nur ketika PLFF itu PPLP hanya 2 di Indonesia yang punya pemain. Kita 1 sama Jateng 1. Sumatera Barat. Makanya kita sangat bangga, dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan pelatih yang di daerah, yang terutama grassroots selalu bersemangat melatih anak-anak. Kita jadikan ini sebagai pintu surga kita. Betul. Karena kalau anak itu menjadi elite player, dia niaji, orang tua niaji, insya Allah pahalanya selalu mengalir kita ya. Jadi kita jangan putus semangat. Kita Sumatera Barat punya talenta, punya fasilitas. Sekarang mari kita bersama memajukan sepak bola Sumatera Barat dan Indonesia. Insya Allah. Ya, itu tadi. Kayaknya nih masa keemasan nih PPLP Sumbar ya. Semoga 3 pemain ini lolos. Amin. Timnas U17 itu ya. Amin. Alhamdulillah coachnya, berarti mereka sudah bikin bangga, insya Allah akan bikin bangga Sumatera Barat ya. Dan pastinya bukan hanya ya pejabat-pejabat saya, ini udah lingkup orang Minang, dan Minang pun bukan hanya Sumatera Barat ya. Iya. Ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia ada. Iya, benar-benar. Mereka pasti bangga lihat wah ini masa keemasan anak-anak Minang yang insya Allah semoga lolos seleksi timnas U17 nanti ya, insya Allah. Dari Bang Nabil kan akan seleksi untuk timnas U17 selama kurang lebih sebulan ya. Untuk fisik, untuk mental semuanya sudah dipersiapkan. Karena ini kan ya mungkin pemikiran orang, ini Bang Nabil dulunya kan tim U16, mungkin bisa jebol nih ya kan. Ada kemungkinan nggak bisa juga, karena kita kan nggak tahu nih ya, rezeki namanya dari Allah kan coach. Dari segi persiapannya gimana Bang Nabil? Udah siap tempur gimana nih? Udah siap tempur lah ya. Dan pastinya butuh ya dari orang tua, butuh doa juga, butuh support ya. Dan teman-teman di sini atau teman-teman Nabil lainnya minta doa lah untuk dukungan, dan insya Allah semoga Bang Nabil lolos seleksi U17 ya. Coach, ini kan ada insya Allah ada 3 orang yang akan ikut seleksi. Bagi coach sendiri mungkin nggak di sini ya, akan ketemu apa nggak coach ya? Akan ikut ke Jakarta atau nggak, atau di sini aja mantau atau gimana? Insya Allah kalau mereka lolos, kita juga nonton Piala Dunia bareng-bareng ini. Mungkin ada nggak pesan untuk mereka ini? Mereka akan mengikuti tim seleksi 17 timnas ini, mungkin ada pesan untuk mereka coach gimana biar memang
semoga bisa terpilih nih Coach. Mungkin apa yang bisa sampaikan ke mereka nih Coach? Ya, kalau kami dari tim pelatih PPLP Sumatera Barat berpesan, yang pertama kita selalu kerja keras, latihan, selalu jaga kesehatan, disiplin makan. Ini sangat penting karena hal-hal kecil ini bisa akan menjadi penghalang yang besar. Jadi anak-anak jangan cepat puas, jangan cepat setelah sinom tadi, kerja keras, disiplin. Nah, dan yang terpenting bagaimana kita menjaga jarak kita sama Tuhan. Artinya rezeki itu perlu kita pancing karena bukan kita yang hebat kalau Allah tidak berkehendak. Begitu. Jadi kami juga seperti Haji Zuran perbanyak sholat jemaah, sholat duha, ini jadikan suatu kewajiban. Karena apa? Kalau religinya, kalau kita udah dekat ke Tuhan, apapun yang kita minta, insya Allah Tuhan pasti akan jawab, pasti kita kabulkan. Betul. Ya pasti doa orang tua dan cara kita mendekatkan kepada Allah dan ya fisik ya, dan semuanya harus jaga ya. Iya betul. Jadi mungkin saya tanya lagi ke Bang Nabil yang latihan di Garuda Select itu. Ada beberapa negara nih Bang Nabil latihan. Kemarinnya Turnya. Dua negara kemana aja itu? Inggris sama Italia. Inggris sama Italia itu berlatih tiap hari atau setelah Sabtu Minggu tanding sama tim lain itu gimana? Iya, latihannya tiap hari. Tapi kalau misalnya tanding ada sekali, setiap minggu ada. Setiap minggu tanding sama tim-tim di sana ya? Iya, tim-tim di sana. Di Inggris sama Italia. Sama Italia. Itu di Inggris ada beberapa tim yang dihadapi waktu itu. Banyak, sekitaran 17 kayaknya. Oh banyak juga ya, Masya Allah. Itu selama 6 bulan itu ya? Iya, Inggris. 6 Kalau bulan. untuk di Eropa, di Italia tim apa? Ada berapa banyak? Ada 4 tim. 4 tim ya? Ya, kayak AC Milan, Inter Milan, Como sama AC Monza. Masya Allah, itu gimana nih perasaan Bang Nabil ketika bermain di Eropa dan menghadapi mereka pemain-pemain yang udah ya mungkin lebih senior mungkin ya? Iya. Gimana perasaan Bang Nabil? Perasaan sangat bangga, terus kayak terharu juga bisa main lawan tim besar dunia. Untuk latihan gimana? Pasti kan Bang Nabil lihat fisik mereka kuat ya. Pasti ada nanya apa yang mereka lakukan, kok bisa mereka sekuat ini. Mungkin ada perbedaan tim Garuda Select sama mereka. Mungkin Bang Nabil ada bocoran nggak dari mereka, apa yang Bang Nabil pelajari setelah melihat mereka gimana nggak atau gimana? Kalau boleh itu sih enggak, tapi pelatih juga ngasih latihan lebih berat dari mereka gitu. Oh, lebih berat dari yang biasa dilatih di Indonesia mungkin. Iya. Oh, oke. Mantap, alhamdulillah. Waktu itu ada berapa orang yang ikut Garuda Select? Kalau dari Indonesia ada 16, 16 dari ya? Sumatera Barat ada 2. Sumatera Barat bersama satu lagi? Lugas Satria. Coba? Lugas Satria. Lugas Satria. Itu beliau dari mana? Dari Payakumbuh juga. Payakumbuh juga? Oh, banyak berarti orang Payakumbuh ya, Coach ya? Iya. Masya Allah. Kalau di Padang gimana nih, Coach? Ada berapa orang di PPLP Sumbar? Yang di Padang hari ini ada sekitar Restu, ada 4 orang. 4 orang. Tapi yang jebol ke nasional banyak dari luar Padang atau Payakumbuh. Ya, hari ini memang dari Payakumbuh 2 ya? Iya 2. Payakumbuh 2, satu lagi Painan ya tadi ya? Yang untuk ini Payakumbuh 2, Painan 1. Painan 1 ya, Masya Allah. Padang belum ada ya? Kapul apa itu? Mudah-mudahan nanti nyusul. Ini untuk ada prokes ini, mudah-mudahan pemain-pemain di Grassroots Kota Padang, mari kita tidak ada yang tidak mungkin. Lihat Nabil dari ujung itu tadi. Saya kan sebelumnya udah bicarakan juga mengundang pelatih-pelatih lain. Nah mereka bilang itu tadi yang di daerah tuh lebih giat lagi kayak latihan pada di Padang apa betul gimana nih Coach? Ya ini kembali bisa jadi di daerah itu mereka mempunyai motivasi, apalagi mereka menunjukkan saya daerah lebih mampu daripada kalian ini. Mungkin bisa di motivasi mereka tadi. Nah ini motivasi ini sangat penting untuk anak-anak grassroots, bagaimana kita memotivasi diri kita jangan minder atau jangan kalah bersaing sama orang. Seperti itu kalau karena ya itu bukti kan ini daerah nih 3 orang loh. Ikram dari pantai kalau pantai ya. Masya Allah, mungkin sering juga latihan di pantai kan. Boleh saja.
dari Pak Inan 1, Pak Ikubu 2, Padang belum ada saya. Mudah-mudahan misalnya Padang ada lagi. The next ya insya Allah timnas lainnya akan lahir dari Kota Padang. Amin. Pak Aman kalau bisa ya daerah Sumber menguasai ya timnas ya. Karena ini masa keemasan Sepak bola Sumbar ya Coach ya. Oke, dari Bang Nabil sendiri selama libur kan ini libur ya. Di berapa lama di Padang? Kemarin libur ada 2 minggu. 2 minggu ya. Iya. Masih berlatih sama coach atau gimana? Atau bermain-main tempat lain? Enggak, kalau kemarin waktu 2 minggu itu di rumah. Libur sekolah. Libur sekolah. Iya, libur sekolah. Jadi istirahat ya sama orang tua. Iya. Nah, teman-teman gimana nih? Ada yang datang nggak? Bangga ke, oh yuk main ke Kemarin Nabil. juga banyak yang ngajakin latihan. Ngajakin latihan. Iya, ngajakin latihan. Jadi ya itu tadi di kampung nih, Nabil mungkin jadi panutan, mungkin contoh ya. Iya. Atau mendatangi SSB dulunya nggak? Iya. Tempat coaching klinik atau gimana? Klinik coach ya? Iya. Klinik Selalu ya? latihan di sana. Selalu latihan di sana Iya. ya? Masih berhubungan dekat sama yang Dekat. SSB dulu. Supaya memotivasi juga anak-anak. Iya, Oh, betul. biasanya saya lihat Nabila Surah gol volinya di TV, sekarang udah ada. Jadi Iya. bagaimana anak-anak tuh kita pancing reaksi di dirinya supaya mereka bisa latihan giat. Satu saat sekarang Nabil di TV, besok saya di Saya TV. di sana. Ya. Ya. Untuk posisi pemain yang main nih, apa dari dulu sampai sekarang tetapkah atau berpindah-pindah? Seperti yang coach DU bilang, pemain ini diharuskan bisa di segala posisi ya kan? Iya. Nah, posisi sekarang mengambil kan di Striker. Nah, Iya. Gimana perjalanan sebelumnya gini? Sebelumnya apa? Dari mana asal mulainya dulunya? Dulu saya melihat Nabil waktu seleksi di ini, kita ada juga seleksi 16 tahun dulu di Batanganai. Saya lihat Nabil ini posisinya di gelandang. Ya, gelandang, terus dia lolos regional ke Pekanbaru. Jadi seperti yang saya sampaikan, kalau pemain punya banyak posisi, 3 posisi akan menguntungkan bagi si pemain. Nilai jual makanan dia terbukti sekarang. Ya, dia di Bima bukan diletak di posisi 9 striker, tapi Bima meletakkan dia di winger 11-7. Nah, ini menjadi prestasi sendiri bagi Bima merotasi Nabil. Akhirnya terbukti di prestasi di Piala AFF kemarin. Bisa buat bikin gol ya? Bisa bikin gol. Sayap ya benar kan? Iya, sayap. Sayap kiri ya? Sayap kiri ya? Saya kiri atau enggak kan? Oh, kiri. Oh, jadi bisa dua-duanya ya? Iya, di rotasi terus. Terus ya. Nabil biasa pakai apa nih? Kaki kiri atau kanan? Kanan ya? Dominnya kanan. Kanan. Jadi ya itu tadi terbukti seperti apa yang coach bilang. Iya. Menjadi pemain profesional itu harus siap di segala posisi. Benar. Bahkan disuruh jadi pelatih, jadi kiper Bisa. harus ya. Iya. Karena situasi penjaga gawang kena kartu merah ada. Ada kan? Ada. Enggak, ya pasti kemungkinan akan terjadi itu Pasti. ya. Dan apalagi Nabil ini tinggi, berapa tinggi Nabil? Sekarang udah mencapai 180 kan? 180 kan? Iya. Bisa naik lagi kayaknya coach ya? Bisa, sebenarnya masih ada. Ya, semangat terus berlatih atau apa nih? Ya, full up. Full up ya, Iya. terus ya, insya Allah kena berenang kayaknya cocok Iya, ya. Karena Berenang ya. Alhamdulillah dari Nabil sendiri lah, mungkin udah banyak pertanyaan tadi yang kita tanyakan ke Bang Nabil dari mungkin untuk persiapan U17 nanti, insya Allah hari Minggu akan berangkat. Ada pesan-pesan nggak nih atau yang minta dukungan dari teman atau orang tua untuk doakan saya yang bisa terpilih menjadi di timnas U17 walaupun sebelumnya udah masuk di timnas U16 ya. tapi tidak dapat dipungkiri bisa gagal atau enggak ya kan coach. Betul. Ya, pastinya butuh dukungan mungkin Nabil bisa menyampaikan ya ke teman-teman atau orang tua butuh dukungan mungkin bisa disampaikan. Ya, terutama buat orang tua, teman-teman, serta bapak pelatih semuanya yang udah pernah ngelatih saya mohon dukungannya, mohon doa, semoga saya bisa terpilih dan masuk dalam skuad timnas U17 buat Piala Dunia. Alhamdulillah. Dan mungkin pesan-pesannya lah untuk teman-teman yang lagi latihan, yang lagi bekerja keras untuk mencapai timnas beberapa pemain seperti Nabil, mungkin ada sampaikan bagi Bang Nabil. Ya, buat masyarakat Sumatera Barat yang masih latihan sepak bola, tetap semangat terus, rajin berlatih, jaga
disiplinnya, sholat 5 waktu jangan tinggal, terus pokoknya harus rajin nambah latihan sendiri. Oke, sip. Dari Coach Niko, nah mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada ya pemain atau masyarakat Sumatera Barat atau siapapun yang melihat podcast kita ini, Minang Sportcast kita ini, mungkin ya sampaikan, silakan. Mungkin ada yang disampaikan, butuh dukungan atau gimana, Coach? Ya, saya meminta doa masyarakat Sumatera Barat, pencinta pelaku sepak bola, pengurus ASKOP Sekolah Kota. Kita mari berdoa bersama-sama supaya remaja-remaja terbaik di sepak bola ranah Minang ini bisa lolos untuk Piala Dunia usia 17 tahun di Indonesia. Ini merupakan sejarah, dan kalau mereka lolos, kita akan menyaksikan mereka di televisi. Nah, ini satu kebanggaan bagi kita, ranah Minang dan juga Indonesia. Mudah-mudahan mereka bisa tembus Piala Dunia dan bisa mereka masuk starting line up. Ini semuanya butuh doa dan support kita semua. Sekali lagi kami dari tim pelatih PPLB Sumatera Barat, ini bertiga ini mereka adalah anak-anak Sumatera Barat. Ini anak-anak kita semua. Jadi mari bersama kita dukung dan kita support mereka supaya mereka bisa lolos seleksi dan tembus untuk tim inti. Terima kasih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita semua orang Minang nih dimanapun berada, bukan hanya di Sumbar aja, di luar daerah, di luar negeri, kita mohon dukungannya, mohon doanya untuk 3 orang pemain dari PPLP Sumbar, ada Nabil, ada Ikram, dan satu lagi Galapagamo. Untuk semoga mereka bisa lolos seleksi timnas U17 dan bisa bertanding menjadi starting 11 di Piala Dunia yang kita nggak tahu kapan lagi nih, Coach. Iya, betul. Semoga ini bisa terwujud. Ini suatu kebanggaan buat kita, dan juga butuh support dari pemerintah atau dari segi pendanaan atau hal yang lainnya. Kami mungkin Coach dan teman-teman lain sangat membutuhkannya. Terima kasih, Coach. Teman-teman Sobat Minang Podcast, terima kasih. Hari ini banyak ilmu, hal-hal yang bermanfaat yang disampaikan oleh Coach DU, Coach Dedi Umar, dan juga Bang Nabil. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa kita ambil hikmah dari setiap apa yang disampaikan. Saya mohon maaf kalau ada salah, mungkin ya, mohon maaf ya dari Bang Nabil dan Coach DU, Coach Dedi Umar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa Instagram bagi teman-teman yang mau bertanya atau mau sapa atau memberikan doa atau mau tunggu sapa di Instagram, bisa kunjungi Instagram Coach DU, Coach Dedi Umar 19 apa nih, Coach? 19 Coach Dedi Umar 1997 dan Nabil Satria ya. Nabil Asyura ya. Nabil Asyura ya. Dan juga Instagram Minang Sportcast. Terima kasih. Jangan lupa semangat, tetap semangat. Salam sehat, salam olahraga. Minang Sportcast, podcastnya Ranah Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.